Halo semuanya. Bu, kita mau coba live dengan Dokter Doni ya. Halo ya. Oh, Dokter Doni Assalamualaikum. udah di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Doni lagi di kafe kayaknya nih. Kafe yang lagi hits ya di Singkawang. Suaraku kedengeran ya, Don? Kedengaran, tapi nggak gitu jelas. Ini nih kalau ini. Bentar ya, sambil aku nyari. Gimana kabar COVID di sana? Hah, kabar COVID ya di Medan tetap naik sih jumlahnya. Betul tuh ya? SPTHT ada yang kena ya? Maaf, hati. Oh, iya betul. Iya, SPTHT ya. Nah, iya. Spesialis. Jadi teman kami ada yang kena senior. Nah, Spesialis senior. THT sekarang lagi dirawat di Marta Priska ya? Benar. Ntar aku buka masker dulu lah. Aku nyari tempatnya agak sepi biar menjauh dari pasien. Kita doakan COVID ini cepat selesai. Ya, Dan supaya bisa aktivitas normal lagi. ya bisa beraktivitas normal lagi. Mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan masalah kecantikan. Nggak usah, kita bertanya sama tentang Dokter Doni aja nih. Tentang COVID. COVID di mana-mana kan kasusnya makin naik ya. Ya betul. Di rumah sakitku udah tadi aja satu hari ini 2 operasi sesar tapi COVID. Ya alhamdulillah kalau di bedah plastik nggak banyak yang kena. Ada yang kena paling fraktur wajah itu bisa ditunda operasinya. Ya. Tapi kalau sesar kan nggak bisa ditunda. Emergensi kali nggak dioperasi dulu, ditunggu dulu. Betul sekali. Dokter kecantikan udah nikah katanya. Wah tuh. Dokter udah nikah belum? Sudah anak 3. Dan 3 anak. Sudah 3. Ini kita ngobrol nyantai aja ya, saya sambil ngerokok. Ngobrol santai. Ngobrol santai aja. Ini pertanyaan tentang kesehatan ya, jangan tentang pribadi berarti ya. Kalau tentang pribadi Dokter Doni banyak sensasi. Tentang kesehatan pertanyaannya. Kita sambil liatin ya. Oke. Jadi kalau di sana kasus COVID banyak lah tiap hari ya. Bahannya tiap hari masuk 5-6 pasien. Dengan gejala atau tanpa gejala? Ada yang bergejala, ada yang nggak bergejala. Kayak misalnya tadi sesar nggak bergejala dia, tapi positif. Nah, tapi untungnya COVID ini tidak ditularkan lewat kelahiran kan? Lewat proses kelahiran. Iya. Dia tidak lewat darah plasenta. Nah, itu yang teman-teman perlu tahu mungkin kalau misalnya COVID ini tidak berbahaya buat bayi, bukan tidak berbahaya, tidak ditularkan nih, ya ditularkan dari ibu ke bayi. Ya kan? Benar ya? Iya, enggak. Seperti penyakit HIV itu juga tidak menularkan ke bayi. Kalau dia dioperasi secara sesar ya. Nah, makanya pentingnya perlu operasi secara sesar, nggak boleh per vaginam, nggak boleh lewat lahiran normal ya. Iya. Terus apa lagi yang orang perlu tahu untuk COVID? Nah, vitamin. Banyak pertanyaan gitu. Dok, kalau CT-nya udah 35, udah sembuh kah katanya kan? Jadi di sini mau diterangkan bahwa nilai CT itu tergantung mesin PCR-nya, masalah cut off-nya. Jadi kalau cut off-nya 30, di atas 31 masih positif. Kalau mesinnya cut off-nya 35, 31 itu udah dinyatakan sembuh. Jadi beda-beda mesin, beda laboratorium, beda mesin, beda nilai cut off-nya. Jadi nilai CT-nya berbeda-beda. Benjolan pada kaki kalau misalnya nggak sakit, nggak mengganggu, nggak ada indikasi untuk dibuang atau di SID. Tapi kalau udah mengganggu, eksisi lah, diangkat. Dokter Doni itu juga banyak operasi yang seperti itu ya, ada bius paru badan dan lain-lain. Iya. Kalau dia mengganggu. Biasanya benjolan pada kaki yang sering mengganggu itu klapus ya, atau mata ikan ya. Sering disebut ya. Bisa. Jadi benjolan mata ikan kadang sakit, kadang enggak. Ada juga pertanyaan gitu ya, DM kan, Dok, mata ikan ini gimana cara ngilanginya? Ya mungkin Dokter Arya yang nerangin kan.
Yes. Itu dokter kalau mau tarik wajah hilangkan smiley line, bisakah? Itu garis senyum ya, garis senyum itu bisa dengan menggunakan tarik benang. Nah itu juga bisa tuh dengan beberapa benang. Tetapi itu perlu proses untuk dapetin hasil yang maksimal pastinya. Tuh, udah dijawab ya. Jadi smiley line ini bisa dihilangkan dengan tarik benang menurut kata dokter Arya. Datang ke klinik. Sambil ada operasi apa? Datang ke klinik. Siapa? Ini sambil ada pasien ya. Lihat ya, ini bekas luka. Gini, boleh lihat nggak kan kaki? Hah? Oh iya, udah bagus sekali. Tadinya nih luka bakar nih, ya kan? Luka bakar kena knalpot. Lihat bekasnya sekarang udah halus sekali. Hampir keloid ya? Hampir nggak keloid nih, Don. Rata nih, Don. Nanti aku kasih share deh fotonya. Bagus deh. Ini sekarang kita ini aja. Beberapa diinjeksi aja mungkin. Ya Vini, aku injeksi tipis ya. Kemarin terakhir aku injeksi ya. Oh berarti hari ini laser. Hari ini laser ya benar. Bentar ya Vini ya. Oke. Sorry. Sambil tindakan. Yes. Dok, itu ada yang nanya tarik benang itu temporari atau permanen? Oh, semua temporer. Kalau untuk tarik benang seperti itu. Karena kalau untuk hasil yang permanen atau semua tindakan baik maupun operasi itu temporer sih. Karena seiring waktu akan kembali juga kendur wajah akibat gravitasi, umur itu juga nggak ada yang bertahan lama. Paling bertahan 10-15 tahun. Sisanya pasti akan kendur kembali. Makanya pentingnya perawatan sebenarnya. Terus ini ada juga, dok kalau jerawat nggak hilang-hilang, gimana ya caranya biar nggak tumbuh terus? Mungkin dokter Arya yang lebih paham masalah jerawat ini. Oke. Nah jerawat itu pengaruhi karena hormonal bisa, karena skincare juga bisa. Yang perlu dipahami, mungkin satu periksa ke dokter dulu deh, ke dokter kulit atau dokter ahli estetik. Itu kenapa penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya sudah bisa dieliminasi atau dihilangkan satu persatu, kita lama-lama tahu tuh, oh kira-kira penyebabnya karena ini, atau karena alergi, atau misalnya karena obat-obatan, atau karena misalnya hormonal. Kalau misalnya karena hormonal diobati hormonnya, kalau misalnya karena obat-obatan disingkirkan obatnya, atau karena krimnya diganti gitu. Dokter kecantikan kok nggak cantik, kok malah ganteng? Karena laki-laki. Dokter Doni treatment di tempat dokter Arya. Wah, dokter Doni itu sebenarnya ya, dokter Doni ini usianya di atas saya, tapi kelihatan dia lebih muda dibanding saya, luar biasa Doni. Enggak. Dia udah tua soalnya. Iya, makanya orang masih nyangka dokter Doni ini masih muda luar biasa. Karena selalu happy ya kayaknya. Selalu happy itu. Obat hidup kita itu mesti selalu happy. Jangan stres, itu aja. Kalau stres bawaan jadi tua. Jadi kelihatan tua. Selalu bawaan happy aja. Dok, gimana cara menghilangkan tai lalat yang timbul di daerah wajah dan leher? Oke, itu bisa dilakukan laser atau di eksisi. Eksisi itu diambil, laser itu ditembak sampai dia hancur. Gitu. Itu dia, di laser ya. Yep. Ini ada pertanyaan buat aku. Kalau melahirkan bagus dengan epidural atau anestesi dengan spinal biasa sama aja. Tapi kalau dia epidural ada kelebihannya, setelah operasi bisa anti sakitnya dari epidural. Kalau anestesi, kalau spinal anti sakitnya dari infus. Dok, kenapa merokok di live? Karena itu dia. Itu udah ini ya, udah lama ya. Itu mengencangkan payudara. Apa terapinya? Ada pertanyaan di atas ya. Dok, saya pernah mana ada pertanyaan gitu? Oh, untuk mengencangkan payudara terapi apa? Bisa pakai Ultra Glow. Breast cream. Nah, breast cream Ultra Glow tanpa operasi kalau itu.
Tapi itu harus rutin. Kalau pakai begitu, pakai krim, pakai obat-obat oles atau mungkin injeksi, itu harus rutin. Nggak mungkin karena pakai sekali beres. Itu namanya perawatan kan. Kalau perawatan harus rutin diulang supaya nggak stretch marks, bisa jadi supaya mengencangkan, bisa jadi. Tapi kalau mau yang instan ya operasi gitu. Tapi kalau untuk perawatan Ultra Glow mantap. Krim Ultra Glow Breast Cream, mantap. Mengencangkan payudara. Bukan endorse ya. Itu kalau di laser teh lalatnya bisa timbul lagi nggak katanya? Kalau di laser ada resiko dia timbul lagi. Makanya kalau laser tuh jeleknya itu ada resiko dia timbul lagi. Lebih bagus kalau misalnya dia bisa dieksisi atau diambil, itu resiko timbul lagi kecil sekali. Ada resiko timbul tapi sangat-sangat kecil dibandingkan dengan di laser. Tapi kalau luka thailandnya sangat-sangat kecil, di laser cukup. Jadi balik lagi ke COVID ya. Oh, balik COVID. Jadi banyak kali sekarang yang tidak ada gejala, datang-datang tiba-tiba udah sesak, di ronsen penuh putih Paru-parunya di penuh. lapangan paru kanan kiri. Jadi ya itulah pesannya, tetap hati-hati aja, protokol kesehatan tetap. Ya, protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, semuanya tetap dilakukan. Di sana banyak juga ya? Jangan ini, orang kadang-kadang ini denial atau menyangkal kalau dia sakit. Atau takut kalau dia diagnosis COVID. Nah, itu dia takut dia. Itu jangan. Oke. Jangan disangkal. Kalau misalnya sakit, langsung berobat, langsung datang. Karena jangan sampai nunggu parah. Betul. Ya, benar kan Dokter Doni? Karena kalau menunggu Betul. parah, Dokter Doni untuk menjaga pernafasannya itu luar biasa susah pastinya. Kebanyakan datang udah terlambat, udah jelek kian, udah otaknya udah hipoksia, otaknya udah kurang oksigen kan. Jadi Itu berat kalau gitu. udah telat jadinya. Dokter Arya mau operasi estetik mancung hidung bisa tidak? Bisa lah, pasti bisa. Bisa saja, tergantung indikasi apa yang mau dibuat gitu. No, tuh ada pertanyaan, belinya di mana? Ultra Glow lagi promosi 12-12 tuh. Dijawab sama ownernya langsung. Bisa sama Ultra Glow Care. Iya, ada ya. Jadi ini satu lagi ya, untuk teman-teman, rapid itu tidak rekom lagi sekarang, tidak terlalu rekom. Jadi itu hanya sebagai apa ya? Cleaning, Seperti cek darah biasa aja gitu. Jadi kalau rapid positif belum tentu dia positif COVID, bisa aja infeksi lain. Jadi yang pasti itu nilai swab ya, swab antibody, bukan swab antigen, swab antibody atau PCR. PCR, benar-benar. Kalau rapid itu karena sensitivitasnya sangat-sangat rendah ya. Iya, sensitivitasnya sangat rendah, 30% bahkan rapid. Dok, gimana kalau baru SC 3 bulan terus hamil lagi, apa harus digugurin? Tergantung sama dokter objinnya ya. Kalau dia bilang pertahankan, karena dia yang tahu kondisinya ya, kondisi kan? rahim, ya kondisi rahim. Kondisi rahimnya ya. Terus itu pertanyaan untuk Tony Don. Punggung Mana? udah 10 bulan pasca operasi, kenapa punggung saya masih sakit banget ya dok? Mungkin ada masalah di penjahitan luka operasinya. Jadi mungkin bisa dicek ke Punggungnya dokter objinnya. pinggang, bisa jadi karena pinggang atau punggung nih? Pinggang, sorry. Bukan, bisa karena spinal nggak sih atau epidural? Biasanya sih kalau dia gara-gara spinal atau epidural, untuk sakit pinggang tuh bakal hilang 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun bisa hubungin dokter saraf atau ke rehab medik untuk fisioterapi. Nah itu fisioterapi itu penting tuh. Ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan nih. Dok, kenalin aku sama dokter di sana yang Kristen. Wah banyak. Banyak. Kita? Banyak. Banyak. Ganteng-ganteng pun banyak. Ganteng-ganteng Ini kali. untuk cewek kan? Oh, untuk cewek, iya. Teman kita banyak juga yang ganteng-ganteng Nih, Kristen. implan payudara nggak bisa untuk menyusui. Yang bisa implan bisa. tapi untuk menyusui bisa nggak? Bisa, memang pasti bisa menyusui kalau misalnya implan payudara. Kalau misalnya dia produksinya bagus dan letak implan tuh di bawah kelenjar air susu, jadi nggak ada masalah untuk menyusui. Jadi itu ya, implan masih bisa untuk menyusui. Bulan lalu saya pernah terkonfirmasi COVID, 12 hari karantina, hasil swab negatif. Saya kembali kumpul sama keluarga, tapi kok semenjak itu saya gampang banget pilek hidung. Itu psikis saja itu.
Dah, kalau dia atau flu biasa, kena flu biasa ya kan. Kalau swabnya udah negatif, udah terbebas dari COVID. Ini nih, mindsetnya juga nih, jangan takut, Iya. maksudnya harus happy tadi. Itu penting tuh. Untuk meningkatkan imun dari dalam juga deh. Dari dalam Iya. kepala, dari happy itu penting juga. Karena virus ini kalau stres limiting disease ya nggak sih? Benar. gangguan hormonal juga ya, bisa membuat imunitas kita berkurang. Faktor stres. Benar. Nggak usah Nih implan, guys, Isena, pakai Ultra Glow. kalau kenalan sama Betul. dokternya, sama dokter Arya, boleh lah, pasti boleh. Datang ke klinik, The Clinic kalau mau kecantikan. Atau kalau mau ke Singkawang ketemu dokter Doni. Dok, itu pertanyaan Don. Apa pantangan Bisa kandungan BCC lemah? itu. Apa ya? Aku nggak Mungkin ngerti lebih ke jawabannya. objin itu ya, kandungan lemah. Tapi kalau kandungan lemah itu biasanya masalah hormonal, progesteron sama estrogen. Jadi mungkin diperbaiki hormonnya di dokter kebidanan kali ya. Biar diberikan penguat rahim. Iya. Setelah mioma uteri bisa ada lagi setelah operasi. Aku nggak bisa jawab. Halo Bang Eko, ini Eko Prasetyo kawan saya. Dia dan Ramil, Singkawang, Pontianak Selatan sama Tenggara. Halo, TNI. Bang Eko, salam kenal. Bang Eko, salam kenal. Dia yang punya Pontianak. Wah, siap. Nih miom bisa tumbuh lagi tidak? Bisa ya, tergantung masa suburnya. Kalau dia masih masa subur, miom masih mungkin muncul ya kan, karena miom kan berpengaruh pada masa subur. Bakal hilang kalau dia sudah di menopause. Wih, Tamita. Itu ada yang nanya tuh harga implan payudara berapa? Chat admin The Clinic Medan atau The Clinic ID. Itu Nah, pertanyaan boleh itu ditanya ya masalah harga sebelum nikah, ke, belum ada anak, jangan dulu Rin. ke Instagramnya The Clinic, masalah harga. Kalau tamitak baiknya mungkin setelah lahiran atau ya habis udah mau stop, mau punya anak, stop aja, udah baru itu kita tamitak. Tapi kalau misalnya masih gadis jangan dulu. Kalau saya ditanya, saya jangan dulu. Emang iom pada bayi bahaya nggak dok katanya? Emang mioma nggak berbahaya, itu kan tumor jinak pembuluh darah. Cuma kalau dia mengganggu misalnya mata atau bibir atau mulut, nah itu kita operasi. Tapi kalau enggak, cukup dengan obat, dia kempes sendiri umur dia 7 tahun. Intinya inilah ya, kalau sudah mengganggu aktivitas lah ya. Yes, betul. Aktivitas atau indera. Nih ditunggu buka cabang di Singkawang, The Clinic. Oke, nanti kita kerjasama sama Dokter Arya, buka The Clinic Siap. di Singkawang ya. Siap. Ya, Mungkin ini kalau ada yang nanya harga, bisa tanya ke IG-nya The Clinic ya. Iya, betul. Agi Nah. Clinic. Don, ini ada satu nih, orang Turki nih Don, Ririn Frila. Itu tinggalnya bukan di Indonesia nih. Orang Turki. Proses penyembuhan implan payudara. Berapa lama 2 minggu. proses penyembuhan? 2 minggu. 2 minggu. Itu dia udah dijawab 2 minggu. Sampai sembuh total kurang lebih 3 bulan. Don, ini aku sambil kerjain pasien, ntar aku kasih lihat ya, lasernya diapain ya. Gimana? Ini aku sambil kerjain pasien tuh laser bekas luka tadi. Oke. Kita ambil Gak lihat. apa-apa, tinggalin aja HP-nya ya. Oke. Sambil ini jawab-jawab ya. Memang nyium. Sehabis kuret tiap bulan menstruasinya jadi lebih banyak daripada sekarang. Kuretnya itu gara-gara apa? Kalau kuretnya gara-gara peranakan yang ada yang ketinggalan, ya ada darahnya lebih banyak, mungkin ada sesuatu di dalam rahimnya. Ini shooting light. Jadi mungkin ya itulah Tangannya nggak gini kan? penyebab kuretnya itu apa. Dok, operasi lipoma berapa dok? Tanya sama The Clinic ya. Nah, Dok, gimana dengan kalau nanya batu empedu? harga, itu bener sama admin. Kita mau langsung. Dokter Doni buka klinik di mana? Saya nggak buka klinik karena saya dokter anestesi. Saya hanya operasi dan menjaga ICU.
Izin ya. Saya Tini. tidak ada klinik, Sambil saya tidak ada praktek direkam ya. umum. buat kekuatannya 15. Skin type 3. Pakai ultra glow aja, nggak usah implan-implan. Izin ya. Bella Febriani ya. Dok, bagaimana dengan batu empedu? Maksudnya batu empedu itu wajib dioperasi kalau dia sudah menyebabkan ini ya, sudah menyebabkan penyumbatan, Ini warnanya sama sehingga ini. menyebabkan pasiennya histerik atau kuning. Jadi itu mesti dioperasi. Istilahnya kalau batunya sudah menyebabkan obstruksi, itu wajib dioperasi. Iya, benar. Tarif ini mulai ya. 1, 2. Mengatasi sakit pinggang pasca sesar, ada obat atau enggak? Kalau obat saya tidak bisa menyebutkan, tapi kalau untuk sakitnya mungkin bisa dikurangi dengan fisioterapi ya. Coba ke rehab medik, melihat untuk dilakukan fisioterapi. Sekolahnya susah tidak dok jadi spesialis bedah plastik? Nanti dijawab sama dokter Arya ya. Untuk diabetes tipsnya jaga pola makan dan olahraga ya. Jaga pola makan dan olahraga. Kalau bisa kadar gula darahnya itu di bawah 200 terus. Kalau dia di atas 200 langsung minum obat. Ya, yang pasti olahraga dan jaga pola makan. Nggak ada. Kemarin ini masih ada nggak? Dokter anestesi kalau SC disuntiknya di belakang punggung ya kan dokter? Apa Ya. Poniderm masih ada. Spinal atau epidural namanya. Apa yang Saran agar diberi momongan gimana ya? Kalau mau cepat dapat momongan, tetap ya intensitasnya ditambah, terutama di 2 minggu sebelum haid ya dokter Arya ya kan? Karena itu masa subur ya. benar sekali. Nah itu dia, itu nama KB kalender. Jadi untuk intensitasnya lebih banyak dilakukan di 2 minggu sebelum haid. Ini dokter Arya, ini ada pertanyaan lucu ini. Dokter Arya, kalau implan payudara aman nggak? Biar bagus kayak punya Gisel katanya. Kok tahu punya Gisel bagus? Kok tahu? Iya kan? Iya, kok tahu? Itu kan masih. Ada apa ini? Kita belum tahu. Itu beneran Gisel lah, bukan kan gitu ya nggak sih? Dok, apa bisa ya TBC larinya ke COVID? Nggak bisa. TBC, COVID ya COVID. Jadi beda. Tapi sama-sama di paru-paru. Tapi TBC bisa juga loh di otak, di perut. Dia bisa menyerang otak, perut, tapi lebih banyak di paru-paru. Apa kista bisa hamil? Biasanya sih terganggu masa kehamilan karena mengganggu hormonal kalau ada kista di rahim. Vitamin yang bagus buat anak 6 tahun, apa yang bagus? Vitamin A. Pertumbuhannya. Iya kan ya, dokter Arya? Benar. Dok, kista Bartholin secara alami. Kayaknya nggak bisa. Kayaknya kalau kista Bartholin itu kalau dia masih kecil sih bisa hilang, tapi kalau udah agak besar kayaknya mesti operasi lah. Nih dok, ada pertanyaan, stretch marks itu bisa disembuhin nggak? Dan penyebabnya apa? Stretch marks itu nggak bisa disembuhkan, cuma dia bisa disamarkan dengan menggunakan laser atau dengan nanofraksional. Penyebabnya kebanyakan apa itu dok? Nggak dengar aku udah. Penyebab stretch marks itu banyaknya kenapa? Oh. Kebanyakan penyebabnya. Stretch marks itu akibat lekanan epidermis. Jadi epidermisnya retak. Epidermis itu lapisan terluar kulit, itu retak akibat perbesaran massa tubuh secara tiba-tiba. Bisa akibat hamil atau akibat angkat beban, itu juga bisa jadi stretch mark. Nah, untuk hilangkannya mungkin bisa jadi nggak bisa hilang secara sempurna, tapi bisa disamarkan sampai dengan derajat yang hampir tidak kelihatan sama sekali. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk hilang secara sempurna itu nggak mungkin. Dokter Arya nggak serius kasih konsultasi live-nya. Dokter Arya kebetulan tadi ada pasien. Oh iya benar. Jadi sambil praktek. Jadi sambil praktek sambil kerjain pasien. Sorry. Dok, GERD bisa sembuh tidak? GERD itu kan peninggian asam lambung yang naik ke atas ya, saluran pencernaan atas. Jadi bisa sembuh atau tidak? Bisa, asal hindari pantangannya. Makan pedas, makan asam, dan makan yang berbau gas-gas seperti roti. Itu dia menyebabkan gas. Jadi hindari itu, otomatis GERD-nya tidak ada.
Dokter Arya udah 3 anaknya. Oh iya, 3 anak. Istrinya itu. Nah itu istri saya. Ini adik geser. Itu yang gitu. Nah itu dia. Ada efek Itu samping istri nggak? Selang yang di paru-paru itu. Ya kalau dia menyebabkan infeksi, pembersihannya tidak bersih, bisa infeksi. Tapi kalau dia diganti perban tiap hari, itu mungkin tidak bahaya ya. Bisa berlama-lama. Ini miom bisa dioperasi apa tidak dengan tindakan lain? Miom tergantung besarnya. Kalau sudah besar mungkin mesti wajib operasi. Miom bisa hilang dengan sendirinya kalau sudah masa pertumbuhannya atau masa kesuburannya sudah lewat. Mau nanya, sakit vitiligo itu kalau 80% kulit sudah memutih tapi sebagian lagi belum memutih dan masih belang. Apa bisa putih seluruhnya, Dok? Bisa. Dengan cara beberapa ada obat injeksi, juga bisa dengan laser. Jadi, tetapi kalau misalnya samar semua atau misalnya kayak Michael Jackson misalnya, itu perlu proses panjang. Jadi untuk bisa atau tidak bisa, cuma prosesnya bertahap. Nih, Dokter Doni udah punya istri, udah, Bini Putri. Mana? Ada. Dok, bisa OP bibir? Bisa. Untuk apa? OP bibir mau diapain? Saya kamar mandi dulu ya. Oke. Nah, Dokter Doni lagi nggak ada, saya jawabin ya ntar ya. Dok, suntik whitening bahaya tidak? Nah, harus dipahami suntik whitening itu apa yang diinjeksikan. Jadi, sebelum diinjeksi ke dalam tubuh, itu harus konsultasi dulu ke dokter, apa saja yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi, nggak sembarangan juga yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi, harus mempelajari siapa dokternya, siapa yang menyuntikkannya, dan apa bahan yang digunakan. Dok, bisa operasi ngurusin badan? Kalau tergantung. Kalau misalnya dia pasien itu hanya bisa shaping atau membentuk. Tapi kalau misalnya dia abdominoplasti, itu bisa mengecilkan berat, menurunkan berat badan karena ada bagian tubuh yang dibuang atau perutnya yang dibuang. Dok, miom berbahaya nggak bagi rahim? Tergantung dari kondisinya. Kalau misalnya mioma terlalu besar, itu sangat berbahaya. Tapi kalau misalnya badan masih kecil dan masih bisa ditreatment dengan obat-obatan, itu bisa dikonsultasikan ke dokter obgynnya. Dokter milia bintil di bawah mata itu karena apa? Penumpukan lemak, bisa sebum itu artinya keratin tuh ibaratnya penumpukan sel kulit mati berlebih, bisa banyak macam. Nah, untuk tahu penyebabnya apa, itu harus konsultasi dulu dengan dokter yang terdekat, dokter kulit mungkin. Bisa putih keseluruhan, bisa, tapi bertahap. Efek samping suntik whitening ada nggak, Dok? Efek samping setiap efek samping injeksi atau apapun itu reaksi alergi yang paling berbahaya. Bekas gigitan nyamuk di kulit kaki terutama menjadi hitam. Nah, kalau bekas gigitan nyamuk menjadi hitam, itu bisa menggunakan peeling atau dengan laser untuk menghilangkannya, menyamarkannya. Dok, cara hilangkan keloid bagaimana? Keloid bisa dihilangkan dengan cara operasi atau non operasi. Kalau non operasi bisa dengan injeksi atau laser. Dok, kok di payudara ada benjolan tapi nggak mau digeser, kalau ditekan apa ya, Dok? Ya pasti tumor. Ya, tumor jinak atau ganas, Iya, jinak atau ganas. Bisa juga ini kalau ibu menyusui apa ya, kelenjar tipi yang bengkak ya. Kalau lagi busui. Oh ya, kalau konsultasi ke dokter jangan takut lah, dokternya nggak makan orang, ya nggak? Iya. Pasti cari pendapat dari seorang ahli yang benar. Ada kadang-kadang orang yang mengaku-ngaku dokter. Lihat nah dulu, itu dia. Gampang tuh. Ya, betul itu. Banyak orang yang mengaku-ngaku dokter, mengobati, nah itu tidak baik ya. Lihat di Instagram aja tuh. Instagramnya dokter-dokter pakai Instagram ya. Terus, Dok, begini, kalau misalnya kulitnya kembali seperti normal, apa bisa? Normal dalam kriteria seperti apa nih, Mbak?
balik normal hitam atau balik jadi putih cerah. Dokter setuju bekam itu banyak manfaatnya. Iya, bekam itu sunnah Rasul juga kan. Jadi menurutku ada sih manfaat. Benar kan Don? Ya, Karena sel darah, kalau logika kedokterannya, kalau darah itu nggak keluar, dia nggak regenerasi. Dengan bekam, darah itu keluar secara paksa dan akhirnya tubuh memproduksi sel darah merah yang baru. Dan itu tentunya lebih sehat. Ya nggak sih? Secara logikanya, betul, logika betul itu. Atau donor darah. Donor. Muncul tumbuh sebesar daging kacang hijau di lubang anus, apa itu ambeien atau daging tumbuh? Daging tumbuh kayaknya ya, kalau ambeien bisa hilang timbul ya. Bisa jadi ambeien atau hemoroid kok bahasa kedokterannya. Dok, saya hamil 5 minggu dan punya riwayat keguguran 2 kali. Gini, coba cek ininya, toksonya. Kalau tinggi berarti kemungkinan gara-gara tokso ya, atau rahim yang lemah. Tapi itu semua ceknya di dokter obgyn. Vagina sering terasa nyeri, kenapa ya dok? Atau berdenyut? Mungkin infeksi saluran kemih ya, infeksi saluran kemih. Jadi baiknya sanitasinya diperbaiki, dibersihkan. Dok, saya pernah kena usus buntu dan udah off dan sudah tidak ada masalah. Tapi kenapa ya dok? Kalau saya olahraga di bagian dada saya bunyi kayak suara sesak gitu dok. Sebelumnya saya belum pernah. Kalau mungkin itu asma ya, asma. Halo dokter Ratna. Jadi itu dokter Ratna, istri dari dokter Arya ya. Jadi kalau dia sesak karena aktivitas mungkin karena paru-paru atau jantung. Jadi kalau paru-paru mungkin karena asma, karena faktor kelelahan bisa menyebabkan asma. Dok, di payudara sebelah ketek dok ada benjolan, pasti tumor apa bukan dok? Terus selain operasi ngilanginnya gimana dok katanya? Kalau benjolan sekitar payudara bisa jadi akibat hormonal. Kalau misalnya dia hanya hormonal, bisa jadi bisa hilang akibat dengan menggunakan obat-obat hormonal saja. Tapi kalau misalnya benjolan benar itu akibat fibroadenoma atau apapun itu harus dioperasi mau nggak mau. Tuh ya. Jadi ada yang diagnosanya itu mamai abrantas ya. Itu karena produksi lemak ya. Bisa jadi. Dokter, puting memanjang dan area puting ada bintik-bintik putih, itu kenapa ya dok? Padahal tidak menyusui. Apa tadi nggak dengar aku Don? Putingnya memanjang dan berbintik-bintik, padahal tidak menyusui kan? Daerah puting, puting memanjang. Memanjang itu bisa jadi memang bawaannya, atau misalnya proses pertumbuhan dia besarnya di daerah puting. Nah, untuk mengecilkannya baiknya tidak sekarang. Kalau risiko untuk mengecilkan puting itu bisa jadi tersumbatnya kelenjar air susu. Kalau misalnya sudah punya anak atau artinya sudah berhenti mempunyai anak, itu bisa dilakukan tindakan operasi. Dok, kalau lahiran SC anak kedua bisa lahiran normal nggak? Tergantung tahunnya, di atas 2 tahun masih bisa dipertimbangkan untuk normal. Ya, aku ini barusan produksi madu untuk kesehatan tubuh. Jadi mungkin launching minggu-minggu depan launching lah. Oh siap, Don. Nanti kalau ada kabarin ya. Nanti aku kirim. Ada Bang Frank, Don. Oh ya, mana Bang Frank? Itu aku pin. Halo Bang Frank. Nah yang saya pin itu dokter bedah plastik hits. Tangannya bagus luar biasa. Kalau misalnya teman-teman yang mau operasi kecantikan atau mau mancungin hidung, besarin payudara, sama senior Bang saya Frank. dokter. Halo Bang Frank. Senior saya, Bang Frank. Luar biasa, tangannya bagus. Luar biasa. Jaga kesehatan Bang Frank. Bisa tuh dikepoin IG-nya, Instagram-nya Dokter Frank. Instagram-nya Dokter Frank. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung sama Dokter Frank juga untuk estetik. Wah, Bang Frank ini bentar loh. Good. Jangan
Jangan percaya pula. Bener. Tangannya bagus, Dr. Frank. Halo, Bang Frank sayang. Ada Bang. Nggak lagi komen-komen. Ada pertanyaan lagi dan belum kita jawab lah. Apa bisa suatu hari operasi terus cantik Kak Wi? Ya, itu tergantung orangnya. Bu ini nggak ada operasi masalahnya. Dia ada bawaan lahir. Gak undang-undang kejong ya, Bang. Kemarin nikahnya memang dikit Bang, jadi saudara-saudara aja. Jadi hanya akad nikah aja, bukan pesta Bang. Tapi aku mengharapkan doa Bang supaya kami Langgeng. samawa mawaddah warohmah. Itu ada operasi hidung lama nggak? Kalau operasi hidung durasinya mungkin sekitar 1 jam. Kalau sama Dr. Frank bisa lebih cepat, hasilnya mantap. Pergelangan tangan sering gatal, jadinya luka. Gimana ya dok? Alergi kali? Jangan digaruk ya, jangan digaruk kalau dia lagi gatal, jadi dia tidak luka.